Sahabat Oasis Sabda, pada tanggal 14 September tahun 2022, tepatnya pada pesta Salib Suci di Paroki Santo Antonius Padua Nela, Keuskupan Atambua, di hadapan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Monsinyur Dr. Dominikus Saku, Uskup Keuskupan Atambua, dalam rangka pengikraran kaul kekal dan kaul pertama dari Tarekat Putri Maranatha. Tarekat Putri Maranatha adalah sebuah tarekat yang lahir dan bertumbuh di rahim Keuskupan Atambua yang didirikan oleh Monsinyur Anton Paenratu SWD, Uskup Emeritus Keuskupan Atambua, dan saat ini baru berusia 17 tahun dan memiliki anggota kurang lebih 45 suster. Dan pada hari ini dilaksanakan upacara pengikraran kaul pertama Suster Maria Irwani Buateva, Suster Melania Baki, dan Suster Maria Kaverina Abu. Sementara yang mengikrarkan kaul kekal adalah Suster Yuliana Lurukpria, Suster Emiliana Cecilia Bilaut, Suster Gabriela dos Santos de Araujo, dan Suster Maria Coreti Meko. Bapak Uskup Anton yang terkasih, Pater Piken bersama dengan para imam Tuhan yang terkasih, keempat suster yang bertahun kekal dan ketiga suster yang bertahun pertama, suster provinsial dan para suster, para bruder, frater, keluarga besar dari para suster, saudari dan saudaraku umat beriman yang terkasih. Kita bersyukur bersama seluruh umat, bersama dengan keluarga, karena para suster menjawab dengan mantap, menginginkan yang baik melalui hidup mendiara di dalam Tarekat Putri Maranatha. Kita bersyukur kepada Tuhan karena panggilan Tuhan sesungguhnya indah dan mulia. Dan kita juga mohon supaya Tuhan membantu perjalanan hidup para suster selanjutnya. Mereka yang mau berikrar untuk selama-lamanya, semoga perjalanan hidup mereka dibimbing Tuhan sehingga mereka setia. Untuk ketiga saudari yang mengikrarkan kaul pertama, semoga mereka juga berusaha menghayati kaulnya di dalam tarekat ini dengan kesetiaan yang diminta Tuhan. Mereka memberikan kepada kita hasil refleksi mereka. Aku tahu siapa yang kupilih. Itu adalah sabda Kristus pada saat yang sangat khusus, perjamuan malam terakhir. Pada waktu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat berjuang untuk menyelamatkan Yudas Iskariot yang sebentar lagi akan menuju kepada malam yang gelap. Perjamuan malam terakhir, waktu dia sudah menerima roti yang dicelupkan ke dalam anggur, dia memakannya, dan Injil mencatat pada waktu itulah iblis merasuki hatinya. Lalu Injil mencatat
pada waktu itu dia keluar menuju kepada malam yang gelap. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pilihan para suster ini mau mengingatkan kita, Tuhan memilih kita, ciptaannya, putra putrinya sebagai orang-orang baik. Dan kita diminta Tuhan melalui panggilan itu untuk menuju kepada cahaya, menuju kepada terang kehidupan. Terserah kita mau menuju kepada kegelapan atau menuju kepada terang yang disiapkan Tuhan. Para suster sempat berbicara dengan saya tentang pilihan ini. Mereka menyadari perjalanan hidup membiara seringkali sulit. Tadi pagi di kamar makan, ada satu pastor yang bertugas di tribunal. Saya datang terlambat makan ini karena ada yang bilang hari ini saya pergi urus perkara pernikahan. Menikah saja sudah sulit, apalagi hidup membiara. Pernah ada yang bilang menikah, hidup membiara itu gampang, kan mereka tidak punya suami, tidak punya anak. Mana yang lebih baik? Tuhan memberi kita jalan yang perlu kita ikuti. Yang berkeluarga, Tuhan tahu siapa yang Dia pilih. Yang ikut jalan panggilan khusus hidup membiara, Tuhan tahu siapa yang Dia pilih. Kita mendoakan semoga para suster ini menyadari mereka dipilih Tuhan sebagai putri-putri gereja yang baik. Dan Tuhan menyiapkan bagi mereka jalan panggilan yang baik untuk pelayanan di dalam gereja. Dan kita juga mendoakan supaya mereka menyadari kalau dulu Yudas Iskariot jatuh, meninggalkan cahaya menuju kepada kegelapan, semoga para suster ini tidak sampai ke sana. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam upacara selanjutnya para suster akan yang bergaul pertama akan dikenakan salib. Yang berkaum kekal, mereka sudah disematkan salib beberapa waktu lalu pada saat kaul pertama. Kita semua tahu salib adalah tanda dari kehidupan kita yang agung, kehidupan kita yang terberkati. Melalui pembaptisan kita ditandai dengan salib, dan pada waktu kita mati, imam yang menghantar kita sampai ke pekuburan akan mengatakan, saudaraku terkasih, bawalah tanda kemenangan Kristus, masuklah ke dalam kehidupan yang abadi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Kita lahir untuk Tuhan melalui salib, kita kembali ke pencipta kita melalui salib. Betapa berdayanya, betapa kuatnya, betapa Tuhan melalui kuasa ilahinya mau menyelamatkan kita melalui salib. Dan hari ini seperti yang kita
baca di dalam bacaan pertama. Di padang gurun mereka memberontak. Tuhan mengirimkan ular kedung, kurang lebih salah satu ular yang paling berbisa di seluruh dunia. Mereka ditakut. Tafsiran dari kitab suci sering itu adalah ular Allah. Karena apa? Racun maut harus dirubah menjadi penawar kematian untuk menghantar kita kepada kehidupan. Musa diminta untuk menaikkan seekor ular dari tembaga, dinaikkan ke atas tiang supaya setiap orang yang melihat tanda itu menjadi selamat, betapapun sudah dipagut oleh ular. Saudari dan saudara yang terkasih, itu adalah daya penyelamatan Kristus yang mengubah racun kematian yang disebarkan oleh iblis dan mengubahnya melalui kematiannya di atas salib, mengubahnya menjadi sakramen keselamatan. Darah dan air yang keluar dari lambung Kristus berdaya menyelamatkan kita, dan kita semua seperti orang-orang Israel diminta untuk memandang kepada salib. Memandang salib Tuhan dalam bagian ini Injil yang lain, barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Para suster yang mengenakan salib akan masuk dalam daya penyelamatan. Mereka harus berjuang untuk mati terhadap racun kematian dari si iblis, untuk mati terhadap kuasa dosa, kejahatan, dan membawa dirinya dan orang lain yang dilayani memperoleh keselamatan. Dan itu adalah daya kehidupan yang dibawa oleh salib Tuhan, yang dipikul para suster, yang dibawa para suster dengan tanda yang paling nyata. Salib yang disematkan di dalam diri mereka adalah tanda mulai dari kaul-kaul mereka mengikuti secara khusus Kristus Tuhan tersalib, bukan untuk pamer salib, tapi untuk menjadi tanda yang khas bahwa salib itu mereka pikul di dunia ini untuk bawa sampai kehidupan yang kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kristus Tuhan yang tersalib melalui Injilnya mengundang kita supaya kita masuk di dalam rahasia keselamatan di dalam salib. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang memandang Dia memperoleh kehidupannya. Para suster perempat yang bergaul kekal, tidak ada jalan yang lain. Kalau ada kesulitan, jangan lari kepada bapak dan mama. Bapak dan mama mereka tidak diberikan salib melalui kaul. Mereka punya salib, itu salib keluarga.
Jadi kalau engkau lari ke sana pasti salah. Karena apa? Salib keluarga dan salib biara itu beda. Ingat ini, salibmu berada bersama Tuhan tersalib. Salibmu itu adalah salib biara. Biara mau rusak, mau terbakar, mau jadi pahit, mau jadi buruk, tinggal terus di dalam biara. Di sana ada salib, di sana ada keselamatan. Kemudian kamu bertiga, nanti sebentar lihat salib dari sini. Dia seterima habis langsung cium. Cium baik-baik itu mencium Tuhan. Cium baik-baik itu mencium keselamatan. Cium baik-baik itu mencintai Tuhan. Sampai nanti suster harus menjadi tanda surgawi yang hadir di dunia ini, supaya kami yang lain bisa melihat tanda keselamatan di dalam salib yang suster. Saudari dan saudaraku yang terkasih, inilah kebesaran dari kaul hari ini. Para suster yang sejak awal memilih tanggal 14 September untuk kaul ke kaul mereka, mau mengajak kita melalui keteladanan Santa Teresa dari Kalkuta. Mereka mau menyatakan kepada kita satu kehausan Tuhan akan keselamatan, yaitu jalan cinta kasih, jalan pengorbanan, jalan perhatian, dan para suster ini akan berikan dalam peri hidup mereka setiap hari di dalam kehidupan sebagai suster-suster putri Maria. Mari kita berdoa supaya para suster kita dikuatkan Tuhan, dibimbing Tuhan melalui daya kekuatan salib, supaya mereka setia, mereka berlangkah lebih lanjut mengikuti Tuhan sampai Tuhan mempelai mereka datang menyelamatkan mereka dan menyelamatkan kita. Semoga Tuhan tersalib melindungi kita dan membimbing para suster yang bergaul hari ini sampai mereka menemukan hidup sejati di dalam Dia, sumber hidup.